Pak James Andre. Silakan Pak James, waktu dan tempatnya. Terima kasih Bu Rika. Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Kita bersyukur oleh anugerah Tuhan, kita ada di dalam kerajaan Allah, oleh karena pengorbanan Kristus kita kembali disubstitusikan ke dalam kerajaan Allah. Matius 6 ayat 9 sampai 10, ini doa yang kita naikkan setiap pagi. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Ini adalah sebuah doa kerajaan yang diajarkan Yesus. Ada terkandung maksud dan tujuan Tuhan di dalam doa ini. Nah, prioritas atau tujuan Tuhan adalah ketika Dia menciptakan langit dan bumi adalah untuk memperluas kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu di alam roh tidak terlihat, dan Tuhan mau memperluas kerajaannya itu di bumi, alam fisik. Ya, itulah tujuan Tuhan menciptakan bumi ini. Ya, Dia mau mendirikan kerajaannya yang di alam roh itu, mau didirikan di alam fisik, di bumi yang Dia ciptakan itu. Lewat siapa? Lewat manusia. Itu sebabnya pada hari ke-6 Dia menciptakan manusia. Manusia adalah makhluk roh yang diberikan tubuh fisik. Sehingga manusia adalah menjadi pihak atau pribadi yang sah, adalah ciptaan yang sah untuk memegang kuasa. Seperti Kejadian 1 ayat 26, Tuhan menciptakan kita menurut gambar dan rupanya supaya berkuasa. Ya, dominion, next. Dominion, berkuasa di bumi ini. Ya, supaya manusia berkuasa di bumi ini, mengelola bumi ini. Jadi tujuan Tuhan adalah mendirikan kerajaannya, kerajaan Allah itu di bumi ini. Jadi tujuan Tuhan ya menempatkan kita di bumi bukan prioritasnya, bukan kita kembali ke sorga. Ya, karena apa kita berasal dari sorga? Karena roh kita berasal dari Tuhan. Ya, dalam Efesus 1 ayat 4 dikatakan, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadi Dia memilih kita, ya, memilih kita di dalam Dia sebelum dunia dijadikan. Kalau sebelum dunia dijadikan, kita ada di mana berarti? Allah memilih kita, artinya kita sudah eksis, ada di dalam Dia sebelum bumi ini dijadikan. Jadi pergi ke sorga bukan manusia, menciptakan manusia, menaruh rohnya di dalam manusia untuk mengelola bumi. Itu sebabnya ketika Tuhan Yesus datang nanti di akhir zaman setelah penghakiman, Tuhan akan memberikan langit dan bumi yang baru. Langit yang lama akan berlalu, tapi langit dan bumi yang baru, di sanalah kita akan tinggal kekal dalam kerajaannya itu. Nah, kalau pulang ke sorga, pergi ke sorga itu jadi prioritas, harusnya setelah kita percaya Tuhan, dibaptis, kita langsung dipanggil Tuhan pulang ke sorga. Jadi habis sakramen baptisan langsung ibadah pemakaman gitu ya. Karena cara tercepat pergi ke Firdaus adalah dengan mati. Tetapi nyatanya Tuhan sediakan kesembuhan supaya kita jangan cepat-cepat mati. Tuhan menundanya terus, dia lindungi kita dari segala kecelakaan, mara bahaya, dan sebagainya. Supaya apa? Supaya kita melaksanakan mandat kerajaan Allah itu di bumi ini. Nah, tujuan Tuhan apa? Dia mau membangun kolonisasi di bumi ini. Supaya kita berkuasa dominion. Jadi tujuan Tuhan yang semula itu masih berlaku di dalam kehidupan kita. Jadi kita berasal dari sorga. Yeremia 1 ayat 4 sampai 5, firman Tuhan datang kepada bunyi, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau.
Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan kau, aku telah menetapkan kau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Sebelum engkau ada dalam rahim, aku mengenal engkau. Loh, di mana Yeremia kalau gitu? Sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan. Jadi kita sudah ada bersama dengan Tuhan karena roh kita berasal daripada Tuhan. Jadi Tuhan menempatkan kita di bumi ini, saudara. Tujuannya adalah Tuhan mau mendirikan kerajaannya, mengkolonisasi bumi dengan kedaulatan sorga. Nah, kata kolonisasi ini dalam bahasa Inggrisnya colonization adalah suatu proses pengendalian atas suatu wilayah atau suatu bangsa untuk memajukannya menurut hukum kerajaan utama, kerajaan asal. Jadi pengendalian terhadap sebuah wilayah. Nah, bumi ini adalah wilayah yang dikuasai oleh kerajaan sorga. Tujuannya apa? Supaya bumi ini seperti apa yang terjadi di kerajaan asal, yaitu di kerajaan sorga. Hukum-hukumnya, budayanya, gaya hidupnya seperti yang ada di sorga. Itu sebenarnya kita berdoa kan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti yang ada di sorga. Itu makanya doa yang kita naikkan itu adalah doa kolonisasi, doa kerajaan Allah. Supaya apa yang ada di sorga itu terjadi di bumi ini. Nah, jadi tujuan dari kolonisasi itu adalah menduplikasi, meniru kerajaan asal itu di tempat yang lain. Ya, jadi apa yang ada di kerajaan asal itu mau diberlakukan di wilayah kolonisasi. Contoh di bumi ini ya, bangsa Romawi. Ya, kerajaan Romawi itu adalah kerajaan eh, bangsa pertama yang melakukan kolonisasi dengan begitu lama. Dianggap sebagai bangsa, sebagai kekaisaran yang paling sukses dan paling lama dalam memerintah di dunia dalam konteks zaman itu ya. Dia menguasai Afrika, Eropa, dan Asia. Dia menggunakan sistem kolonisasi. Nah, tujuan kekaisaran Roma itu apa? Dia mau menduplikasi apa yang ada di dalam kerajaan Roma ke setiap bagian wilayah yang didudukinya, gitu ya. Sehingga semua wilayah itu disebut Romawi. Jadi nggak ada dulu yang namanya Spanyol, Portugal, dan sebagainya itu belum ada. Yang ada adalah wilayah Romawi. Nah, tidak heran sampai sekarang sisa atau sisa-sisa dampak dari kolonisasi Roma itu apa? Kita hampir seluruh dunia ini menggunakan huruf Latin. A, B, C, D sampai Z kan huruf Latin ya. Kita nggak pakai huruf Yunani, kita nggak pakai huruf Mandarin, kita nggak pakai huruf Sanskerta dari India dan sebagainya ya, tapi kita pakai huruf Latin. Bahkan ya ketika suatu negara pakai huruf negaranya tetap ada huruf Latinnya di bawahnya biasanya gitu ya. Nah, itu salah satu apa yang ditinggalkan ya melalui kolonisasi Romawi. Nah, memang apa bisa demikian? Karena ketika sebuah kerajaan mengkolonisasi sebuah tempat, misinya adalah untuk membawa budayanya, hukum-hukumnya, nilai-nilai moral, bahasa, gaya hidup, sampai semua wilayah kekuasaan itu nampak seperti kerajaan asal. Dengan kata lain, ketika kita berada dalam sebuah koloni ini, kita bertindak seperti yang ada di kerajaan sorga. Karena kerajaan asal kita adalah kerajaan sorga. Jadi kalau kita ada sekarang di tempat ini, Bapak Ibu Saudara, kita mengaku kita adalah ada di dalam kerajaan Allah, itu berarti kita termasuk warga kerajaan sorga dan kita harus melakukan seperti apa yang dilakukan di sorga. Dengan kata lain, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di negara asal kita, di kerajaan asal kita di sorga. Jadi kita tidak bisa klaim diri kita sebagai warga kerajaan sorga kalau kita hidup dengan gaya hidup kerajaan lain. Kerajaan dunia atau kerajaan kegelapan ini. Itu sebenarnya Tuhan Yesus itu begitu mengecam orang Farisi ahli Taurat. Mereka berkata mengenal Yehova, Yahweh. Tetapi kehidupan mereka tidak mencerminkan kehidupan seperti Yehova, Yahweh, seperti raja mereka, seperti kerajaan asal mereka.
Makanya Yesus dalam hidupnya senantiasa memberitakan tentang kerajaan sorga. Jadi menanamkan budaya, menanamkan hukum, menanamkan nilai-nilai dari kerajaan itu di tempat di mana kita ditempatkan. Kita harus menunjukkan sesuatu yang berbeda dengan orang lain di tempat pekerjaan kita, bahwa kita punya budaya yang berbeda. Ketika mereka marah maki-maki, apakah kita juga marah maki-maki orang? Sama dong berarti. Itu akan membingungkan orang luar sana bahwa identitas kita tidak jelas. Jadi sekali lagi tujuan target dari kerajaan Allah adalah menduplikasi kerajaan Allah itu di bumi ini yang adalah wilayah dari kerajaan sorga itu. Kita hidup seperti kita tidak meninggalkan kerajaan sorga, seperti tidak meninggalkan sorga. Tiga tujuan ilahi dari kerajaan sorga adalah pertama kolonisasi, yang kedua menciptakan budaya, lalu menghasilkan komunitas. Ya, jadi goal kerajaan sorga adalah untuk membangun sebuah komunitas sorgawi di bumi melalui pengembangan koloni kerajaan di bumi. Jadi Tuhan menginginkan terbangunnya sebuah koloni di bumi yang terlihat seperti yang ada di sorga. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, aku membangun eklesia. Jadi ketika Romawi melakukan ekspansi, kolonisasi, mereka mengirimkan orang-orang ke wilayah yang didudukinya. Itu disebut eklesia. Eklesia itu adalah orang-orang yang dipilih, jumlahnya bisa 200, 300, 400, tergantung luas kebutuhan wilayah yang diduduki. Nah, mereka itu adalah orang-orang militer, orang-orang ahli pertanian, ahli bahasa, ahli seni, ahli budaya, ahli hukum, Romawi yang dikirim ke wilayah-wilayah itu, yang dikirim ke Afrika, ke Yudea di Asia, ke Eropa gitu ya, di daerah pendudukannya itu. Nah, orang-orang ini harus apa tugasnya? Mengajarkan tempat itu, membangun tempat itu sesuai dengan apa yang ada di Roma. Arsitekturnya, bangunan-bangunannya dibangun seperti yang model arsitektur Roma, bahasa Latin diajarkan, budaya, seni, ya hukum-hukum Romawi ditegakkan di sana, gitu kan? Itu tugasnya eklesianya itu. Nah, eklesia ini nggak boleh terpengaruh dengan budaya lokal. Eklesia ini nggak boleh ikut-ikutan menggunakan bahasa lokal, membangun rumahnya dengan membangun gaya rumah lokal, lingkungan itu tidak harus, semuanya harus bersifat Romawi. Itu eklesia. Nah, Tuhan Yesus berkata, Tuhan Yesus menggunakan konteks itu, aku membangun gerejaku. Gereja itu bahasa Portugis, bahasa Yunaninya eklesia. Ya, murid-murid Tuhan, orang-orang percaya adalah eklesianya Tuhan. Nah, Tuhan mengirim kita, Tuhan menempatkan kita di bumi ini, khususnya di tempat kita berada saat ini. Ada yang ditempatkan di Jakarta, ada yang ditempatkan di Tangerang, ada yang ditempatkan di Berau. Tujuannya apa? Supaya kita menghadirkan kerajaan Allah di mana kita berada. Kita menampakkan budaya, membangun budaya kerajaan sorga di situ. Ya, dengan bahasa-bahasa kerajaan sorga, dengan hukum nilai-nilai kerajaan sorga, supaya orang-orang itu melihat dan masuk menjadi orang-orang kerajaan sorga. Mereka tertarik dan mereka masuk menjadi sebagai warga kerajaan sorga. Tetapi sayangnya adalah banyak orang Kristen tidak menyadari bahwa dia adalah eklesia. Atau bahkan mungkin dia sudah lupa. Sehingga justru orang-orang Kristen ini, para eklesia ini, ikut-ikutan dengan budaya dunia. Judi, ikut judi, selingkuh, ikut selingkuh, berzina, berzina juga, korupsi, ikut korupsi. Akhirnya apa? Luntur budaya kerajaan asal kita. Lalu mulai terikut kompromi, bercampur baur dengan budaya dunia.
Nah, eklesia harus sungguh-sungguh mempertahankan identitasnya. Bahwa kita adalah anak-anak kerajaan sorga, anak-anak kerajaan Allah. Apa yang ada di sorga, Tuhan mau itu ada di bumi ini. Kita harus bangun budaya kerajaan sorga di bumi ini, mempengaruhi bumi ini dengan budaya kerajaan sorga. Sekalipun kita minoritas, tapi kita harus punya mental mayoritas. Di sorga apa yang terjadi Bapak Ibu? Di sorga tidak ada kemiskinan, di sorga tidak ada sakit penyakit, jalannya emas, pintunya mutiara. Semua orang bersuka cita, nggak ada kesedihan, perceraian, kejahatan. Dan segala sesuatu tunduk kepada Raja, Sang Raja kita. Nah, Tuhan ingin melihat itu terjadi di bumi ini. Itu sebabnya Lucifer itu disingkirkan. Kenapa? Karena dia menciptakan sebuah budaya lain di sorga. Dikucilkan dari kewarganegaraan karena dia memberontak terhadap kerajaan. Nah, itu sebabnya Tuhan mau kita ya kembali kepada kehidupan kerajaan sorga. Itu sebabnya Yesus datang, dia merekolonisasi, mengajarkan kembali kerajaan sorga. Bahkan dia mati di kayu salib untuk memberikan akses buat kita untuk kembali status kita dipulihkan dari status pemberontak menjadi status kembali sebagai warga kerajaan Allah. Diampuni kita, pemberontakan kita. Kita yang sudah dibelenggu oleh dosa, kita dilepaskan dan kita dipersilakan masuk kembali ke dalam rencana, di dalam perjanjian dengan kerajaan itu. Dan dia meteraikan perjanjiannya itu dengan darahnya. Sehingga kita menjadi bangsa pilihan. Kita menjadi umat kepunyaan Allah sendiri. Kita adalah warga kerajaan sorga. Menjadi eklesia yang kembali melaksanakan mandat misi kerajaan Allah untuk membangun kerajaan Allah di bumi ini. Nah, ketika kita mau kembali kepada kerajaan Allah, kita harus meninggalkan hukum, konstitusi, budaya, nilai-nilai kerajaan yang lama. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita menyadari dan memahami siapa diri kita. Bahwa kita adalah eklesia, identitas kita adalah anak raja, anak kerajaan sorga. Kita harus menghadirkan, menampilkan budaya, nilai-nilai gaya hidup kerajaan sorga. Ada banyak komunitas kan Bapak Ibu di dunia ini, di Nusantara ini ada banyak komunitas. Kenapa terbentuk komunitas-komunitas? Karena kesamaan budaya. Ya, kalau di Kalimantan sini ini biasanya ada kampung Jawa, nah, itu orang-orang Jawa. Ada kampung Bugis, nah itu orang-orang Bugis. Ada pecinan, ya, itu orang-orang Cina. Ada kebun sayur, itu orang-orang Toraja biasanya. Terbentuk komunitas-komunitas. Kenapa membentuk komunitas-komunitas? Karena kesamaan budaya. Bahasanya, kebiasaan-kebiasaannya, ya kan? Nah, itu komunitas. Nah, eh, ada banyak budaya yang begitu dominan menguasai Indonesia dari zaman Belanda dulu, ya kan? Arsitektur Belanda, bahasa Belanda, terserap ke bahasa juga pengaruh Arab begitu kuat di Indonesia. Bahasa, gaya berpakaian dan lain sebagainya. Itu namanya kolonisasi, Bapak Ibu Saudara. Nah, kita juga kita berasal dari kerajaan sorga. Kita harus membangun, membawa budaya kerajaan sorga itu di bumi ini. Ya, walaupun minoritas, tetapi kita harus punya mental mayoritas. Kita harus memegang tempat-tempat vital kunci untuk kita membawa kerajaan Allah ini ditegakkan seperti para eklesia itu. Mereka minoritas di wilayah pendudukan. Iya kan? Mereka jumlahnya cuma beberapa ratus orang, tetapi mereka mempengaruhi wilayah di mana mereka ditempatkan. Mereka minoritas tetapi memiliki mental mayoritas. Kenapa? Memiliki otoritas dan kuasa dari kaisar. Kita juga memiliki otoritas dan kuasa dari Allah, dari Raja kita. Untuk kita menghadirkan kerajaan Allah di mana kita berada. Nah, seorang raja melakukan kolonisasi dengan sebuah budaya. Jadi ketika suatu kerajaan mengambil alih suatu wilayah, lalu mengkolonisasinya, maka berikutnya adalah daftar apa yang diinginkan kerajaan itu. Merupakan faktor-faktor yang menentukan bagaimana budaya bisa terwujud.
Kalau budaya terwujud, maka akan terbangun sebuah komunitas, komunitas kerajaan Allah. Makanya kita membangun sebuah gaya hidup kan, bersaat teduh tiap hari, berdoa tiap hari, gaya hidup yang jujur, gaya hidup yang benar, mempraktekkan firman, berjalan dalam roh, itu membangun budaya. Supaya apa? Kita menjadi sebuah komunitas yang memiliki kesamaan budaya. Nah, hal apa saja ya? Ada 20 hal. Ini dari Dr. Miles Munro, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama adalah nilai-nilai. Apa yang kita pegang itu akan membentuk budaya. Value kita apa? Yang kedua, prioritas. Apa yang kita prioritaskan dalam hidup ini akan menunjukkan siapa kita. Apa budaya kita. Perilaku, behavior, standar kita apa sama dengan orang di luar sana. Ya, perayaan. Yang kelima, apa yang kita rayakan berarti itu yang kita tinggikan, itu yang kita hargai. Kita merayakan Paskah karena kita meninggikan, menghargai pengorbanan Kristus kan. Tapi apa yang sering kita rayakan dalam hidup kita itu menunjukkan itu budaya kita. Ya, ada orang merayakan Halloween, ada orang merayakan pesta pelangi, ya. Yang keenam moralitas. Bagaimana moralitas kita itu menunjukkan budaya kita. Hubungan, etika, norma-norma sosial itu segala sesuatu yang diterima masyarakat sebagai sesuatu yang normal. Kalau LGBT dianggap normal, berarti itulah budayanya. Nah, kita tidak bisa seperti itu. Ya, kita adalah laki-laki dan perempuan diciptakan Tuhan, tidak ada setengah-setengah. Normanya seperti itu, ya. Nah, kemudian sikap, attitude, pakaian, berpakaianlah seperti apa kita ingin disapa, Bapak Ibu. Makanan, ya kan itu menunjukkan budaya. Minuman, ada budaya-budaya tertentu minumannya apa? Tuak, cap tikus, budaya ya. Nah, itu menunjukkan budaya. Nah, kita warga kerajaan sorga harusnya seperti apa? Kemudian apa respon? Bagaimana kita merespon ketika orang memperlakukan kita dengan tidak benar? Ya, itu bicara tentang budaya kita bagaimana. Kalau sama saja respon kita dengan dunia, berarti kita tidak menampilkan budaya yang berbeda dengan dunia ini. Apalagi, apa yang kita izinkan, apa yang kita terima, apa yang kita tolak, itu akan menunjukkan eh, siapa kita, budaya kita seperti apa. Perbedaan apa yang ada? Orang Romawi dengan orang penduduk lokal berbeda. Standar kualitas excellent kita kayak apa? Kita lakukan sesuatu dengan excellent atau enggak? Daniel memiliki excellent spirit. Dia walaupun minoritas sebagai orang buangan, tapi dia memiliki mental mayoritas. Dia memiliki excellent spirit Daniel pasal 6. Sehingga dia menjadi pemimpin. Dia menampilkan sesuatu yang berbeda di Babilonia. Dan kemudian lingkungan. Nah, mari kita membangun budaya kerajaan Allah. Ya, kami juga di Berau membangun komunitas kerajaan Allah. Ya, next, boleh lanjut. Nah, ini sebelumnya. Nah, ini komsel-komsel kami di Berau, Bapak Ibu ya. Kami juga membangun komunitas. Ya, berusaha mempertahankan budaya kerajaan Allah. Nah, eklesia itu harus sering-sering kumpul, Bapak Ibu. Makanya kita ada kompak, ada komsel. Kenapa? Eklesia itu harus sering-sering kumpul supaya tetap mempertahankan nilai-nilai budaya, evaluasi, konsolidasi. Ya, kalau ada yang udah mulai melenceng diingatkan, kamu tuh orang Romawi, jangan jangan ikut-ikutan gini. Nah, sama kamu itu orang kerajaan sorga. Jangan sampai kamu melenceng, saling mengingatkan di sana, saling mendoakan supaya apa? Kita tetap terjaga identitas kita, terjaga budaya kita sebagai orang-orang kerajaan sorga. Lanjut. Nah, ini juga kami mulai latih anak-anak kecil ya, anak-anak sekolah minggu untuk juga belajar kompak.
Mereka saat teduh tiap hari, lapor saat teduhnya. Ya, dari anak-anak kita latih, ajar mereka bahwa mereka adalah anak-anak kerajaan Allah. Mereka punya identitas anak-anak kerajaan. Dari kecil mereka harus tahu siapa diri mereka. Supaya apa? Mereka penerus-penerus eklesia kan. Mereka eklesia juga, anak-anak kerajaan. Terus lanjut. Nah, ini kompak. Dua orang atau bertiga orang ya lewat online, ya lewat video call. Cukup 15 menit, 20 menit. Untuk apa? Untuk eh, monitor apakah sudah mempraktekkan ya komitmen, ya hidup sesuai dengan komitmen yang dibuat untuk melakukan kebenaran firman. Ya, kedepannya juga ini up, ini in ya, nanti out, up, in, out. Nah, puji Tuhan. Lalu kita juga tiap pagi ada mesbah pagi, mesbah doa. Ini juga untuk mempertahankan nilai-nilai ya, seperti yang kita lakukan pagi ini, Bapak Ibu. Untuk mempertahankan nilai-nilai, untuk tetap menjaga kita. Terus apa? Untuk kita melayani orang-orang, untuk membawa orang kepada kerajaan sorga. Nah, itulah tujuan Tuhan bagi bumi ini. Tujuan Tuhan bagi kita, karena kita adalah eklesia. Untuk apa? Untuk melaksanakan kolonisasi kerajaan sorga, menghadirkan, mendirikan kerajaan sorga. Di mana? Di mana kita ditempatkan? Ada yang ditempatkan di Kalimantan, ada yang ditempatkan di Jawa, di Jakarta, di Sumatera. Mari kita membangun budaya. Budaya itu akan menghadirkan sebuah komunitas kerajaan. Ya, komunitas ini akan mempengaruhi, membawa orang-orang lain untuk masuk ke dalam budaya dan hukum kerajaan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur karena lewat pengorbananmu di kayu salib, kami yang dahulu adalah pemberontak terhadap kerajaan Allah dibawa kembali, diampuni dan diubah status kami. Dari kami pemberontak, dari kami manusia yang berdosa dan patut dihukum, kami diterima kembali, disubstitusikan kembali menjadi anggota warga kerajaan Allah, menjadi anggota keluarga kerajaan Allah, bahkan disahkan dengan nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus lewat baptisan. Kami bersyukur Tuhan, kami ada kembali di bawah kedaulatan kerajaan sorga. Dan kami adalah menyadari bahwa kami adalah eklesia yang harus hidup sesuai dengan standar kerajaan sorga dan membawa orang-orang lain sebanyak-banyaknya untuk datang kepada Tuhan, menjadi anggota kerajaan. Karena semua umat manusia adalah berasal dari Tuhan. Karena itu Tuhan mau semua bangsa-bangsa kembali kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, bawalah kami dalam kesadaran ini dan pemahaman ini setiap hari, sehingga kami menyadari identitas kami, tugas dan panggilan kami di dalam kehidupan kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Ya, terima